Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai reaksi transfusi pada imunoserologi. Nah, reaksi transfusi yang harus kita pahami, reaksi transfusi merupakan bagian dari reaksi hipersensitivitas tipe 2. Nah, bagaimana cirinya dari reaksi hipersensitivitas tipe 2? Yaitu adanya antibody dependent complement mediated cytotoxicity reaction. Jadi adanya reaksi sitotoksik yang termediasi oleh komplement, dan di situ ada dependent atau ikatan atau ketergantungan pada antibody. Nah, efek yang ditimbulkan dari reaksi hipersensitivitas tipe 2, selnya dapat dihancurkan. Sel dalam hal ini adalah sel darah merah. Selanjutnya ada penghambatan fungsi sel, dan fungsi sel meningkat di atas normal. Oke, ciri khasnya dari tipe 2 seperti apa? Reaksinya tadi sitotoksik, jadi ada toksisitas pada selnya, kemudian dirusak selnya. Antibodi yang berperan adalah IgG, tetapi tidak menutup kemungkinan ada imunoglobulin yang lain. Contohnya adalah IgM pada reaksi yang segera, reaksi transfusi yang segera. Di sini melibatkan komplement, aktivasi komplement. Kemudian ada melibatkan sel yang terlibat adalah sel efektor, contohnya makrofag dan polimorfonuklear leukosit. Tidak melibatkan sitokin dalam hal ini. Nah, komparatifnya, deskripsi komparatifnya seperti apa? Yaitu ada antibody dependent, yakni ketergantungan antibody, adanya ikatan antibody, gitu ya. Kemudian adanya pembentukan komplement ataupun sel yang termediasi. Jadi selnya yang dirusak, sel mana? Sel darah. Nah, mekanisme pada perusakan selnya bagaimana? Dia akan memelisiskan sel targetnya. Selanjutnya akan menimbulkan sitotoksisitas pada sel yang termediasi. Oke, contohnya apa? Transfusi, reaksi transfusi, HDN, dan trombositopenia. Gitu. Nah, reaksi transfusi itu apa? Reaksi yang terjadi karena adanya donor dan penerima eritrosit tidak sesuai atau sifatnya incompatible. Nah, ditandai dengan apa? Reaksi hemolitik, gitu ya. Hemolitik, lisisnya hemo, darah, gitu ya. Darahnya mengalami lisis selama atau segera setelah transfusi. Jadi bisa segera sifatnya dalam menit sampai jam, atau malah justru sampai berminggu-minggu setelah transfusi. Di sini memperpendek kelangsungan hidup sel darah merah setelah transfusi karena apa? Karena di sini tidak sesuai antara sel darah merah yang dimiliki oleh antigen sel darah merah, ya, ada antigen O dan H. Antigen, misalkan ada orang nih antigen, dia memiliki golongan darah A, kemudian yang didonorkan atau dia menerima donor golongan darah B, gitu ya, sehingga terjadi reaksi di situ dan akhirnya memperpendek kelangsungan hidup sel darah merah. Kenapa? Sel darah merah kan butuh untuk waktu memperbaharui, gitu. Nah, adanya kerusakan ini akhirnya sel darah merahnya menjadi pendek hidupnya. Muncul respon alergi, kemudian ada transmisi penyakit. Nah, reaksi transfusi ini terjadi destruksi sel akibat adanya penggabungan antara antibodi dengan heteroantigen. Terdapat 29 sistem penggolongan darah dengan 700 antigen sel darah merah. Apa saja sistem golongan darah yang berperan? Yaitu ABO, RH, KEL, DAFI, dan KIT. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pada golongan darah ABO, di sini dikenal sebagai ada beberapa antigen pada ABO, gitu ya. Semua golongan darah itu jelas memiliki antigen, gitu. Nah, antigen A ini dicirikan dengan warna biru, sedangkan antigen B bentuk anak panah, gitu, warna ungu pada orang golongan darah B. Sedangkan pada orang golongan darah AB, dia memiliki antigen A dan antigen B. Berbeda dengan orang dengan golongan darah O, dia tidak memiliki antigen A dan antigen B. Untuk antibodi dalam plasmanya sendiri, kalau orang dengan golongan darah A yang memiliki antigen A, maka secara otomatis di dalam tubuhnya dia memiliki antibodi anti B.
gitu. Nah, sedangkan orang dengan golongan darah B memiliki antigen B, sedangkan dalam plasmanya, dalam tubuhnya, dia memiliki antibodi anti A. Orang dengan golongan darah AB memiliki antigen A dengan antigen B, tetapi dia tidak memiliki antibodi baik anti A maupun anti B. Dengan orang dengan golongan darah O, dia tidak memiliki antigen A dan B, tetapi dia memiliki antibodi anti A dan anti B. Bagaimana ketika mendonorkan, baik sebagai pendonor maupun sebagai penerima? Nah, orang dengan golongan darah O, dia sifat sebagai donor universal, artinya dia bisa mendonorkan pada golongan darah apapun, baik golongan darah A, B, AB maupun O. Sedangkan orang dengan golongan darah AB, dia hanya sebagai resipien universal, artinya dia sebagai penerima. Penerima dari mana? Penerima dari golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB maupun golongan darah O. Nah, selanjutnya orang dengan golongan darah A, dia tidak boleh menerima golongan darah B maupun AB. Kenapa AB itu ditolak meskipun ada antigen A? Kita harus jeli di mana orang dengan golongan darah AB memiliki antigen A dan B. Jadi yang nantinya akan menimbulkan masalah kalau orang golongan darah A menerima golongan darah AB, karena apa? Karena adanya antigen B yang ada pada orang dengan golongan darah AB. Dia bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A maupun golongan darah O. Pada orang dengan golongan darah B, dia cenderung bisa menerima golongan darah B, orang dengan tipe golongan darah B dan O. Nah, tetapi dia tidak bisa menerima darah dari orang golongan darah A dan golongan darah AB. Kenapa AB cenderung tidak bisa? Karena kita harus paham tadi, orang dengan golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B di dalam sel darah merahnya. Sehingga kalau nanti antigen B-nya ada, ya otomatis timbul reaksi transfusi. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang dengan golongan darah O, dia unik ya, dia hanya bisa menerima golongan darah O, tetapi dia bisa sebagai universal. Maka orang dengan golongan darah O ini banyak sedekahnya gitu, dia bisa menyedekahkan darahnya ke banyak orang dengan ke banyak tipe darah gitu ya, tetapi dia hanya bisa menerima golongan darah O. Beda dengan AB, dia bisa menampung dari golongan darah mana saja, tetapi dia perlu hati-hati begitu ya dalam mentransferkan darahnya, mendonorkan darahnya. ABO ini paling sering berperan dalam proses transfusi darah. Antibodi anti A dan anti B terbentuk secara alami, tapi juga bisa isohemaagglutinin, yaitu dipicu oleh kontak determinan antigenik identik pada mikroorganisme. Nah, antibodi tidak dibentuk pada sel darah merah. Jadi orang dengan golongan darah A secara otomatis memiliki antibodi anti B dalam serum. Begitu juga dengan orang dengan golongan darah B secara otomatis memiliki antibodi anti B dalam serum, anti A dalam serumnya dia. Ini bisa terbentuk pada umumnya IgM, umumnya bisa juga dibentuk oleh IgG. Nah, golongan darah RH gitu. Ini Kaukasoid dan Mongoloid begitu ya. Ada RH positif, ada RH negatif. Ini diketahui adanya antigen di sini positif pada RH positif. Di sini ada fenotipnya. Fenotip DD, D besar ini dominan RH positif, kemudian ada RH positif lagi, dominan D dan D kecil, D besar dan D kecil, kemudian D besar dan D kecil, dan ini resesif begitu ya. Resesifnya akan muncul RH negatif. Nah, RH group kalau terjadi reaksi yang incompatible, dia paling sering terjadi pada orang HDN begitu ya, hemolytic disease
of newborn atau lebih dikenal juga dengan erythroblastosis fetalis, di mana awalnya ada terjadi perkawinan antara ayah yang memiliki RH positif dengan ibu RH negatif. Setelah perkawinan berhasil hamil gitu ya. Nah, selama hamil ibunya ini memiliki antibodi terhadap RH negatif, tetapi anaknya RH positif begitu. Nah, kemudian anak ini masih selamat karena si ibu ini akan ibarat kata mulai bereaksi gitu ya, akan belum terbentuk ya, dia akan sudah mulai paham bahwa akan terjadi perubahan antara RH negatif, ada perubahan dan perbedaan RH, di ibunya negatif, anaknya positif. Selanjutnya RH positif ini yang ada pada bayi akan memasuki aliran darah ibunya, sehingga akan timbul antibodi terhadap RH positif begitu. Nah, ada anti RH seperti anti RH positif. Nah, selanjutnya kehamilan kedua ini cenderung terjadi penolakan. Kalau anak pertamanya selamat, kenapa? Karena belum terbentuk antibodi terhadap anti RH positif gitu ya. Nah, kalau ini sudah terbentuk, maka dia akan terjadi penolakan sehingga menyebabkan keguguran begitu. Menyebabkan reaksi transfusi hemolitik. Selain itu juga HDFN, hemolytic disease fetus and newborn, ini lebih pada masa janin begitu ya, penolakan karena penolakan tadi. Selanjutnya memiliki lebih dari 25 jenis antigen utamanya K besar itu K1 dan K kecil. Kemudian memiliki berbagai mutasi nukleotida menyebabkan substitusi asam amino, dikenal sebagai calcelano. Antigen pada kelompok ini penting sebagai penentu golongan darah dan target untuk penyakit autoimun maupun autoimun. Nah, notasinya dijelaskan dengan K kecil Kp. Nah, antigen cal itu apa? Itu merupakan peptida yang ditemukan pada protein cal 93 kilodalton transmembran zinc yang terikat pada endopeptidase dan bertanggung jawab pada pembelahan endothelin 3. Untuk cal group sendiri dicirikan dengan fenotip. Reaksi antibodi dengan antigen DAFI menyebabkan reaksi transfusi dan HDFN. Ini juga jadi transfusinya cenderung transfusi yang delay atau tertunda. Antigen DAFI terletak di permukaan eritrosit. Dia memiliki glicoprotein DAFI sebagai reseptor kimiawi dan disekresi dalam sel darah selama inflamasi. DAFI juga sebagai reseptor dari Plasmodium vivax, knowlesi, dan Plasmodium cynomolgi yang ditemukan pada simian atau kera. Nah, selanjutnya DAFI group pada tahun 1951 ditemukan antibodi terhadap antigen yang kedua, FYB, yang ditemukan dalam serum. Di sini menggunakan 2 antibodi dengan 3 fenotip yang paling umum ditemukan, yaitu FY A plus B, B plus, A plus, kemudian FY A plus B min, dan FY A min B plus. Nah, beberapa tipe lainnya ditemukan di kemudian hari sehingga akhirnya ada 6 fenotip, FYA, FYB, kemudian FY3, FY4, FY5, 6. Hanya FYA, FYB, FY3 yang memang penting dalam klinis. Nah, reaksi FY5 ini sangat jarang dilaporkan. Nah, antigen DAFI ini terutama pada gen K4 berhubungan dengan resistensi setelah gen ini bertanggung jawab pada anemia gitu. Jadi karena tadi ya adanya kerusakan sel gitu ya, kerusakan sel pada reaksi transfusi. Di sini menyebabkan gitu ya, antigen DAFI ini paling bertanggung jawab ketika terjadi anemia siklus sel atau anemia bulan sabit, talasemia, kemudian G6PD atau glukosa 6
fosfat dehidrogenase. Nah, pada KIT group memiliki dua antigen yang diberi nama JKA dan JKB, dan antigen lainnya dihasilkan dari asam amino tunggal yang bersubstitusi atau penggabungan mengarah pada fenotip 3A tadi, JKA, JKB gitu ya, FYA, FYB dan FY3 gitu. Kemudian antigen KIT ini akan muncul pada membran sel darah merah dan ginjal yang akan membantu menentukan golongan darah seseorang. Jadi berperannya di situ. Nah, antigen JK ditemukan pada protein yang bertanggung jawab pada transport urea, terutama pada sel darah merah dan ginjal. Lebih banyak ginjal dan sel darah merah begini. Nah, ini dikode pada protein yang ditemukan di kromosom 18 gitu. JK alelnya apa saja? JKA, JKB dan JK3. Maka tadi ada fenotipnya FYA, FYB dan FY3 gitu. Nah, alel JKA ini ditemukan pada tahun 1951 oleh Allen. Kemudian ini diberi nama KIT karena ibunya KIT gitu ya, memiliki punya bayi tadi di sini ya, mengantarkan bayi dengan yang memiliki HDN begitu. Nah, JKB-nya ditemukan pada tahun 53 oleh Plant, di mana ini alel ini muncul pada orang yang kekurangan JK antigen atau JK0 ya, sehingga tidak bisa maksimal untuk urinnya itu terkonsentrat begitu. Nah, reaksi transfusi terbagi menjadi dua, yaitu hemolitik dan non-hemolitik. Untuk hemolitik ada hemolitik akut dan tertunda, begitu pula dengan non-hemolitik ada akut dan tertunda. Nah, bagaimana cirinya untuk hemolitik yang langsung atau segera gitu ya? Itu terjadi intravaskuler hemolitik. Selanjutnya hemolitik yang tertunda mengalami ekstravaskuler hemolisis. Jadi hemolisisnya di ekstravaskuler, di luar pembuluh begitu. Nah, karena di sini segera, maka di immediate hemolitik, maka di sini akan terjadi shock begitu, karena vaskulernya itu mengalami hemolisis. Nah, selanjutnya untuk non-hemolitik immediate atau segera, maka akan terjadi reaksi demam, kemudian anafilaksis, gatal-gatal, kemudian urtikaria, ada edema, pembengkakan pulmonari dan non-kardiaknya, kemudian demam dan shock, kegagalan jantung secara kongestif, dan kegagalan miokardial. Nah, untuk yang non-hemolitik tertunda akan cenderung mengalami GVHD atau graft versus host disease, purpura post-transfusi, atau mengalami bukan luka, lebih bekas berwarna keunguan itu di pasca transfusi. Dia akan memiliki kelebihan Fe atau zat besi. Selanjutnya aloimunisasi terhadap eritrosit, leukosit, antigen platelet, kemudian dan protein plasma. Dia juga cenderung bisa mengalami infeksi penyakit. Nah, reaksi transfusi dapat terjadi pada pasien yang diberi darah dengan antibodi yang sudah ada. Gitu. Misalnya begini ya, orang dengan golongan darah A itu malah cenderung diberi golongan darah orang yang masuk tadi antibodinya adalah antibodi A, gitu kan, itu akan kompatibel gitu ya. Nah, reaksi yang ditimbulkan dapat berupa hemolisis intravaskuler masif akut hingga penurunan daya hidup sel darah merah yang tidak terdeteksi. Nah, maksudnya begini, sel darah merah itu kan 120 hari. Jadi kalau terjadi hemolisis intravaskuler, kemungkinan besar begini. Jadi vaskulernya dia akan memompa. Jadi darahnya akan terpompa lebih kuat gitu ya, lebih besar, sehingga ketika pompa darah itu kan ada 120. Jadi
karena untuk kebutuhan penunjang dalam tubuh manusia gitu ya, dia akan cenderung lebih pendek lagi begitu. Sehingga yang harusnya 120 menjadi misalkan 100 hari atau 75 hari. Nah, faktor yang berpengaruh yaitu suhu antibodi paling aktif, kemudian konsentrasi plasma pada antibodi, kelas imunoglobulin yang terlibat, tingkat aktivasi komplement, densitas antigen pada sel darah merah, dan banyaknya sel darah merah yang ditransfusikan. Nah, di sini sangat penting untuk mendeteksi antibodi pada suhu 37 derajat Celcius. Kenapa? Karena ini sangat efektif ya, antibodi terbentuk pada suhu itu gitu. Nah, reaksi yang terjadi pada suhu kurang dari 30 derajat lebih baik diabaikan karena kompleks antigen antibodi terbentuk pada suhu lebih dingin dan cenderung dia akan mengalami pemutusan pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, hemolitik akut atau immediate terjadi dalam hitungan menit sampai jam setelah transfusi, sangat cepat gitu ya. Paling sering golongan darah ABO. Nah, selanjutnya ada antigen RH, Kel, Davi dapat juga terlibat dalam reaksi transfusi akut. Hanya saja beberapa referensi menyatakan bahwa RH, Kel, dan Davi ini lebih memiliki peranan utama gitu pada reaksi transfusi yang tertunda gitu. Antibodi yang berperan adalah IgM, sedangkan nanti yang tertunda adalah IgG. Reaksi hemolitik akut paling serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Dalam kasus ini, individu yang terpapar dengan antigen sebelumnya kemudian membentuk ikatan dengan antibodi. Gitu. Karena reaksi transfusi tadi adanya antibody dependent. Jadi kalau sudah ada antigen nih, antigen A, orang dengan golongan darah A kan ada antigen A, dalam tubuhnya memiliki antibodi anti B. Nah, sedangkan dia salah transfusi, yang seharusnya dia menerima transfusi dari golongan darah A, dia malah golongan darah B gitu. Nah, golongan darah B itu memiliki antigen B, dan sedangkan dalam tubuhnya dia di dalam serumnya ada antibodi anti A, sehingga nanti anti A akan berikatan dengan antigen A yang dalam darah, kemudian anti B-nya akan berikatan dengan anti B yang ada dalam antigen darah B begitu. Nah, karena ada reaksi ini sehingga muncullah pembentukan ikatan antara antigen dengan antibodi. Karena incompatible tadi sehingga memunculkan lebih keras lagi gitu, terutama dalam mengenal. Bisa jadi yang reaksinya incompatible ini merasa bahwa ini tidak cocok dengan saya, sehingga saya harus membuat reaksi ini lebih keras lagi gitu, sehingga terjadi shock. Nah, dapat menjadi fatal apabila reaksi transfusi terjadi pada kondisi dibius. Nah, kalau dibius, pasien tidak sadar sehingga darah yang tersirkulasi atau pembentukan reaksi antigen antibodi di dalam darah semakin meningkat sehingga akan menjadi kematian. Dan tadi ada kegagalan miokard, jantung tidak bisa memompa dengan baik sehingga terjadi hipotensi yang tidak terkendali dan akan berujung kematian. Menyebabkan hemolisis intravaskuler karena aktivasi komplement, mengakibatkan pelepasan hemoglobin, vasoaktif, dan substansi prokoagulan pada plasma. Kenapa aktivasi komplement? Karena komplement itu bisa terbentuk ketika adanya reaksi antara antigen dengan antibodi. Nah, karena di sini reaksinya berlebihan dan di intravaskuler di bagian pembuluh darahnya, di bagian pembuluh darah, maka dia akan menyebabkan pelepasan hemoglobin, vasoaktif, dan prokoagulan. Menginduksi terjadinya DIC atau disseminated intravascular koagulasi dan gagal ginjal. Nah, reaksi terjadi pada darah tidak cocok yang terinfus sedikitnya 10-15 mili. Jadi kalau sudah masuk sekitar 10 milian itu baru terjadi reaksi. Nah, gejalanya apa? Demam, menggigil, mual, nyeri punggung bawah, takikardia, shock, dan hemoglobin dalam urin. Manifestasi imunologinya terjadi segera setelah darah
yang tidak cocok terinfus dalam tubuh gitu. Kalau terinfus kan gampang, darah bisa mengalir melalui cairan begitu kan, sifatnya cair, sehingga kalau terinfus lebih cocok, lebih cepat begitu. Adanya darah yang tidak cocok menginisiasi reaksi antigen antibodi, aktivasi komplement, plasminogen, kinin, dan sistem koagulasi. Adanya kontaminasi bakteri pada darah atau eritrosit terhemolisis dapat juga menimbulkan reaksi hemolitik akut, menyebabkan hemolisis intravaskuler tadi. Intravaskuler terjadi kalau antibodi memiliki kemampuan mengaktifasi komplement dan meningkat aktif secara in vivo. Terjadi peningkatan hemoglobin bebas dalam darah. Selanjutnya ada aktivasi komplement memacu mekanisme shock. Karena kalau komplement aktif ini kan melisiskan dinding sel-sel gitu ya, terutama kalau ada bakteri gitu. Kemudian dia disisipi oleh komplement di permukaan dinding sel bakteri, akan cenderung melisiskan sel begitu. Nah, komplement ini terbentuk sehingga akan melisiskan dinding sel yang ada pada eritrosit, melisiskan sehingga memicu mekanisme shock. Kemudian reaksi hemolitik tertunda, ada delay hemolytic reaction, terjadi 7-10 minggu setelah transfusi. Reaksi timbul karena adanya anamnesis terhadap antigen pasien yang terpapar sebelumnya. Nah, selanjutnya terjadi pada golongan darah RH, KEL, DAVI, dan KIT. Antibodi yang berperan adalah IgG. Kenapa? Karena ditandai dengan rendahnya titer IgG yang tidak terdeteksi. Gitu. Mungkin bisa jadi dikarenakan karena IgM itu perannya sebagai respon primer. Karena tadi cepat gitu, maka kalau sebagai respon primer, maka dia IgM ini lebih cepat untuk bekerja dan berperan. Sedangkan kalau IgG ini cenderung dia sebagai respon sekunder atau secondary respon gitu. Nah, menyebabkan terjadinya hemolisis ekstravaskuler. Berbeda juga tadi dengan yang immediate. Kalau yang tertunda, delay, dia lebih ke hemolisisnya di luar vaskuler. Kenapa? Karena antibodi tidak dapat mengaktifasi komplement. Aktivasinya berjalan sangat lambat sehingga di luar sel. Antibodi yang di luar vaskuler, antibodi yang tercoating dalam sel darah merah dikeluarkan secara ekstravaskuler dalam limpa atau hati. Nah, tidak terjadi hemolisis intravaskuler karena IgG tidak efisien dalam aktivasi komplement. Nah, penurunan daya tahan sel darah merah terjadi karena coating sel darah merah, kemudian dibuktikan dengan hasil positif pada DAT. Nah, hasil positif ini menandakan adanya fagositosis dan prematur removal pada sel darah merah melalui fagosit mononuklear. Nah, terbagi menjadi dua untuk yang hemolytic delay, yaitu respon antibodi anamnestik, yaitu antibodi secara langsung melawan antigen pada resipien yang diimunisasi sebelumnya melalui transfusi atau kehamilan, dan juga melalui aloimunisasi primer, yaitu suatu respon imun yang secara umum terjadi pada individu karena adanya pengaruh aloantigen dari individu yang berbeda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf lahir batin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.